وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا والمنتسبين إلينا أجمعين. إن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dawuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a jama'atun fi masjidin min masajidillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wal barakah minallahi ta'ala. Wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa yaqulu unzuru ila ibadi yadhkurunani wa yaqra'una kitabi. Majtama'ah tidaklah berkumpul jama'atun, siapa yang berkumpul jamaah saya panjenengan seperti ini, berkumpul fi masjidin di dalam satu masjid mim masajidillahi dari beberapa masjidnya Allah. Kita berkumpul di Masjid Al-Ibrahimi. Ini sudah termasuk ijtama'ah jama'atun fi masjidin mim masajidillah. Kita berkumpul di suatu masjid dari beberapa masjidnya Allah pada sore hari ini. Yatluna, sama-sama membaca, para jamaah itu tadi membaca kitabullahi, kitabnya Allah, membaca Al-Quran, baca mulai tadi suratul Fatihah, baca surat Yasin, baca ayat kursi. Orang-orang yang berkumpul demikian, ini kata Nabi,
nazalat alaihimus sakinah, maka akan turut pada jamaah turun as-sakinatu ketenangan. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, siapapun orangnya dari umatnya Kanjeng Nabi yang berkumpul di masjid, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membahas ayat-ayat Allah, ada yang membahas, ada yang mendengarkan, orang-orang itu pasti diturunkan ya, dalam hatinya satu ketenangan, rasa damai. Wa dhahabu dzulmatin nafsaniyati minal qalbi, hilangnya pikiran galau. Jadi pikiran-pikiran galau, pikiran yang memanaskan hati itu hilang dengan sendirinya. Kalau Allah sudah menurunkan dalam hatinya satu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicurahkan kepada mereka, wa ghasyiyat, ngepung, dipenuhi hati mereka ar-rahmah, rahmat dari Allah turun ya. Kalau kita gambarkan seperti sore hari ini kita berkumpul di masjid mengadakan pengajian yang dimulai tadi dengan membaca Al-Quran, suratul Fatihah, surah Yasin dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian baik itu ayat maupun hadis. Ini situasi seperti ini ya, ini Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya alaihim kepada orang-orang yang berkumpul di masjid. Wa haffad bihim ya, wa haffad, dan selalu menjaga bihim kepada mereka. Siapa yang menjaga? Al malaikatu, beberapa malaikat. Aitofuna wadaru, para malaikat ini mengelilingi kita, mengitari. Sore hari ini insyaallah banyak malaikat yang mengitari masjid ini, mengitari, menjaga ya. Bahkan wa yusafihunahum, mereka bersalaman sebetulnya dengan kita, wa yazurunahum, bersalaman, tapi salaman malaikat dengan kita kan enggak. Kita ini makhluk kasar, malaikat. Jadi sore hari ini kalau kita berkumpul di masjid ya, mengadakan kajian Al-Quran, ayat-ayat Allah, sudah banyak keuntungan. Pertama, hati kita merasa tenang dan ditenangkan oleh Allah, dihilangkan dari rasa galau. Kemudian Allah mencurahkan rahmatnya. Yang ketiga, Allah jaga diri kita dengan beberapa malaikat yang mengitari. Bahkan malaikat itu ada yang bersalaman dengan diri kita. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, unzuru ila ibadi yadhkurunani wa yaqra'una kitabi wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebut mereka, menyebut kita ya, menyebut orang-orang yang berkumpul di masjid mengadakan
tadarus, mengadakan kajian Al-Quran, kajian ayat-ayat. Allah sebut nama-nama mereka, disebut oleh Allah ya, di sekeliling orang-orangnya, ya, di sekeliling makhluk-makhluknya. Jadi nama-nama kita ini dipamer-pamerkan oleh Allah. Nama-nama kita yang hadir ini dipamerkan oleh Allah, fiman indahu, ya, dipamerkan kepada makhluk yang dekat dengan Allah, dipamerkan kepada malaikat. Jadi kita yang hadir ini, nama-nama kita ini disebut-sebut oleh Allah. Ini maksudnya wa dzakarahumullahu fiman indahu. Nama-nama kita ini disebut oleh Allah, ya, dipamerkan, dibanggakan. Kepada siapa? Kepada malaikat muqarrabin. Artinya fiman indahu ini para malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Kemudian Allah berfirman, wa yaqulu unzuru ila ibadi yadhkurunani wa yaqra'una kitabi. Hai malaikat, lihat ini hamba-hambaku itu yang berkumpul di masjid itu. Mereka mengadakan kajian dan membaca kitabku, membaca kitab Al-Quran. Ini keuntungannya umatnya Kanjeng Nabi yang mau berkumpul di sebuah masjid, kemudian kumpulan itu diisi dengan membaca Al-Quran, mengadakan kajian. Wakilah Allah mengutus malaikat, namanya malaikat sakinah. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ada malaikat sakinah, artinya malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk memberi ketenangan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Karena malaikat itu banyak, ya. Malaikat itu banyak sekali. Mungkin lebih banyak malaikatnya daripada manusia. Tugas-tugasnya juga banyak, ya. Di sini disebutkan bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ya, menjaga, kata Nabi ini, ya. Ini hadis dari Nabi yang menyampaikan bahwa Allah membuat malaikat, ya, menciptakan malaikat khusus menjaga makomnya Kanjeng Nabi, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga makom Nabi ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain. Apa kelebihannya? Bisa mendengarkan suara sekaligus siapa-siapa yang bersuara. Semua makhluk, baik itu dari hayawan yang melata maupun hayawan yang terbang, apalagi itu manusia. Itu bisa mendengarkan sekaligus bisa melihat. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang malaikat itu disertakan sebuah alat namanya CCTV, Andi CCTV, malaikat yang bisa melihat semua makhluk dan mendengarkan suaranya makhluk. Siapapun yang bersuara akan jelas nampak pada diri malaikat itu. Malaikat itu ditugaskan apa oleh Allah? Ditugaskan agar menangkap suara umatnya Kanjeng Nabi yang membaca sholawat. Jadi kita yang membaca sholawat ini, ya, itu yang disuruh merekam suara umatnya Kanjeng Nabi yang membaca sholawat kepada Nabi. Ketika umatnya Kanjeng Nabi ini membaca sholawat, ya, itu langsung data-datanya itu malah lebih, ya. Jadi umpamanya yang membaca sholawat kepada Nabi saudara Suninggar,
Suara itu didengar, orangnya ya kelihatan, tapi anehnya ya bapaknya Suninggar juga kelihatan. Makanya disebutkan oleh malaikat ketika dihaturkan, ya Rasulullah, ini Pak Suninggar membaca sholawat, putranya Bapak Muningrat, lengkap. Jadi gampangnya begini, kalau kita membaca sholawat, satu sholawat kepada Nabi, berarti kita selain membaca sholawat juga memberikan kebaikan kepada kedua orang tua. Karena apa? Yang diterima oleh Kanjeng Nabi dan yang dibalas oleh Kanjeng Nabi bukan hanya anak yang membaca atau orang yang membaca sholawat sekali itu, bukan, tapi juga orang tuanya. Karena disampaikan oleh malaikat, si A bin Fulan telah membaca sholawat 1 kali kepada panjenengan. Nah, itu baru Kanjeng Nabi ya membalasnya dengan 10 kali. Itu ada malaikat yang biasa. Presiden saja petugasnya banyak, menterinya banyak, di bawahnya menteri masih ada. Kemudian banyak gubernurnya, kalau di Indonesia berapa? 36 ya, provinsi. Kemudian tiap provinsi ada bupati. Belum lagi jajaran Kapolri di kepolisian ya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah ya, seperti itu ya. Bahkan di diri manusia itu ada raqib atid ya, yang mencatat kebaikan dan keburukan bagi orang yang beraktivitas. Orang yang mau melaksanakan kebaikan, mau melakukan kebaikan, punya niat saja ya, sudah dicatat satu. Orang yang berniat melakukan kebaikan ya, belum melakukannya sudah dicatat, niatnya saja sudah dicatat kebaikan. Ketika seseorang itu mau berbuat kejelekan ya, ini tidak boleh dicatat, tidak boleh langsung dicatat, ditunggu. Jongo, apa niat coba gelap terlaksana atau hanya sekedar niat? Kalau sekedar karep ya, kemudian gagal, teetoles coba kan korban bakar kurang 12. Nah, ini karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kanggo umat Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin ya, itu lebih baik ya, daripada kelakuannya. Tapi tak dibahas sekarang ini ya. Waktunya terlalu sempit membahas niatul mukmin khairum min amalihi. Ya, contohnya seperti sudah berniat mau ke Mekah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Kan mulai dari pendaftaran biaya sudah disetorkan ya, tinggal nunggu waktu beberapa tahun ya, kemudian meninggal dunia ya. Itu sudah dicatat oleh Allah termasuk kalbu niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya saja sudah lebih baik dari sekedar pekerjaannya. Ini keuntungan kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Jadi umatnya Kanjeng Nabi ini sangat istimewa ya. Sekalipun umurnya pendek-pendek ya. Umurnya zaman Nabi Nuh dulu kan ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Makanya ketika Kanjeng Nabi berpikiran tentang usia umatnya ya,
ma baina sittin wa sab'in, antara usia 60 sampai 70 tahun. Kanjeng Nabi diperlihatkan betapa umat terdahulu itu ada yang berjuang 500 tahun, ada yang beribadah 600 tahun. Kanjeng Nabi kepikiran tentang umatnya, padahal umatku usianya antara 60 sampai 70 tahun. Maka dengan demikian ya, Allah jadikan satu hari satu malam saja di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Siapapun yang memperoleh malam Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh kebaikan khairum min al-fisahrin, 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung menjadi tahun ya 84 tahun. Belum 4 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar pada Ramadan ini, berarti kita dinilai oleh Allah ibadah kita melebihi dari 84 tahun. Jadi 83, antara 83 sampai 84 tahun ibadah kita. Kalau setiap tahun kita mendapatkan sampai 3 kali seumur hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar 3 kali, ya berarti 3 kali 84 ya, kurang lebih ya 250 tahun nilai ibadah kita di hadapan Allah. Jadi sekalipun usia umatnya Kanjeng Nabi itu hanya antara 60 sampai 70 tahun ya, menurut apa usia panen, kata Nabi usia panen a'mara umati ma baina sittin wa sab'in, masa panennya umatku yaitu usia antara 60 sampai 70. Lebih dari 70 yaitu fadl dari Allah, hadza min fadli rabbi. Makanya Allah rahasiakan turunnya malam Lailatul Qadar agar umatnya Kanjeng Nabi, kita panjenengan ini bisa menjemput mulai dari awal malam. 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20 ditingkatkan lagi, memperbanyak baca istighfar, kemudian dilanjutkan 10 hari terakhir. Sebagian mengatakan awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. 10 hari pertama ini 10 hari yang dipenuhi, yang dihujani dengan rahmatnya Allah. Kemudian 10 hari yang kedua yaitu Allah memberikan banyak ampunan. Siapapun umatnya Kanjeng Nabi yang membanyak baca istighfar akan diampuni. 10 hari terakhir itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini ya, diterima semuanya oleh Allah. Kita disehatkan, diberi kekuatan, selesai sampai 30 hari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.